Event Gias 2025 sejauh ini sudah berlangsung selama 5 hari yang mulai sejak tanggal 24 Juli 2025 kemarin. Dan pastinya sudah banyak di antara kalian yang sudah hadir langsung ke sana atau sudah melihat euforianya melalui tayangan video di YouTube. Pasti semua juga sudah tahu ada karoseri apa saja yang tampil di sana dan ada produk body bis terbaru apa yang mereka bawa. Tapi setelah tahu jajaran bis apa saja yang tampil, pasti timbul pertanyaan-pertanyaan bis-bis baru ini kira-kira siapa ya yang menjadi pemiliknya? Namun dari sekian banyak bis yang tampil, ternyata ada 5 unit bis yang sudah jatuh ke tangan PO Bagong Group dan kemarin juga terlihat sudah melakukan seremonial handover unitnya juga. Wah, banyak juga ya, langsung borong 5 bis sekaligus. Jadi bagi yang penasaran unitnya yang mana saja, mari kita bahas di video kali ini. Sebenarnya kelima unit ini bukanlah bis pameran yang benar-benar dibeli oleh operator bis tersebut saat di event Giasnya. Melainkan memang dari awal unitnya sudah milik sang PO tapi dipersiapkan untuk tampil di ajang pameran tersebut. Namun agar ada simboliknya dan untuk memeriahkan acara, maka dilakukan acara penyerahan unit saat event tersebut berlangsung. Dan dari 5 unit bis baru milik PO Bagong Group, ada 2 unit yang tampil di Hall 1. Sementara sisanya 3 unit mejeng di Hall 11. Jadi sekarang mari kita bahas masing-masing unitnya ya. Mulai dari unit milik Bagong Transport sendiri yang tampil di booth Mitsubishi Fuso di Hall 1 ini. Jadi bis ini dioperasikan sebagai bis kota medium milik Trans Batam. Dan operatornya adalah PT Bagong DKK Makmur alias PO Bagong. Unitnya sendiri menggunakan sasis Fuso Canter FE84 GBC yang sudah dibalut body velocity dari karoseri Tantra Malang. Bagi warga Batam, siapa nih yang sudah pernah naik bis satu ini? Interiornya juga nyaman dengan kursi berkonfigurasi kiri 1 dan kanan 2 yang semuanya menghadap ke depan. Lalu kemudian geser ke booth milik Hino karena di sana juga mejeng 1 unit bis terbaru milik Bagong Biru Pariwisata. Unitnya menggunakan sasis Hino RM 280 dan dibalut dengan bodi terbaru dari karoseri Tantra Malang, yakni New Avante H8 versi Grand Captain-nya. Wah, ini pertama kalinya juga bagi Bagong Biru Pariwisata menghadirkan unit dengan kelas Grand Captain seperti ini. Pastinya di dalam kabinnya menawarkan 2 kelas berbeda dan yang spesial di bagian depan ada kursi sleepernya juga. Di bagian belakang juga ada fasilitas toilet dan mini pantry yang cukup lengkap. Jadi bisa dibilang mewah untuk segmen bis pariwisata. Tapi yang keren dari bis ini tentu ada di kaki-kakinya ini. Karena bis ini menggunakan velg model terbaru dari Alcoa yang modelnya lebih rata. Alhasil fitmentnya kelihatan lebih pas karena hampir rata dengan fender. Dari Hall 1, sekarang kita lompat ke Hall 11 ya. Kita mulai dari booth Adiputro karena di sini juga ada 1 unit Jetbus 5 milik Bagong Biru Pariwisata. Unitnya tentu yang berkelir biru ini ya, sesuai dengan ciri khas BGBP meski belum terpasang livery identitas mereka. Menggunakan bodi Jetbus 5 MHD versi single glass yang kelihatan sangat elegan. Serta ditopang oleh sasis Mercedes-Benz OH1626L Euro 4.
Interior kabinnya juga cukup mewah menggunakan seat berkonfigurasi kiri 2 dan kanan 2. Tapi yang istimewa tentu ada di kaca depannya yang super lebar ini. Alhasil siap memberikan pandangan yang sangat leluasa ketika kita berwisata. Di booth tentram juga ada satu unit bis terbaru milik PO Bagong Group. Tapi unit satu ini akan dioperasikan oleh PO M-Trans sebagai divisi bis akapnya. Unit tersebut adalah New Avante D1, varian bodi yang di negara kita lebih dikenal dengan istilah segmen bis UHD. Ini merupakan pertama kalinya bagi M-Trans menggunakan tipe bodi seperti ini. Dan yang pertama langsung di model bodi terbaru dari karoseri tentram. Avante D1 terbaru ini sendiri punya dimensi tinggi sekitar 4,05 meter yang dihitung sudah beserta penuh kondensor AC di bagian atapnya. Punya kapasitas bagasi yang luas, lalu ruang pengemudi yang rendah, serta kabin penumpang yang bisa terpasang hingga ke bagian depan. Jadi di bagian depan sini ada kabin private tersendiri yang dipisahkan oleh sekat. Dan di dalamnya ada 2 kursi sleeper jumbo yang langsung mengarah ke kaca depan. Sementara kabin tengah hingga ke belakang digunakan sebagai kelas super eksekutif. Menggunakan kursi khas M-Trans dengan bahan kain meshnya ini lengkap dengan fitur double leg rest-nya juga. Tapi yang unik di kabin paling belakang ada ruangan private lagi yang isinya 3 kursi super eksekutif. Tapi kalau diperhatikan fasilitasnya sedikit berbeda dengan kursi yang sudah full elektrik dan ada fasilitas AVOD-nya juga. Dan unit yang kelima parkir di luar sini di antara hall 11 dengan hall 10. Ada unit yang berclear hitam merah dengan garis livery yang sangat khas sekali milik PO M-Trans. Yap, unit ini juga milik PO M-Trans yang menggunakan bodi inovasi terbaru dari karoseri Laksana Ungaran. Bodinya sendiri bernama Legacy SR3 Neo Double Decker tapi versi dengan tinggi yang hanya 4 meter saja. Membuatnya menjadi bis tingkat paling rendah di Indonesia yang pastinya agar mudah saat menyeberang menggunakan kapal. Tampilannya jadi kelihatan unik ya, terlihat seperti bis-bis tingkat di negara Jepang yang dimensinya tidak terlalu tinggi. Bentuknya juga lebih boxy dengan model garnish selendang samping baru yang bentuknya lebih agresif ini. Interiornya juga bisa dibilang out of the box. Di lantai bawah ada kompartemen kabin sudah seperti di kereta yang isinya 2 seat full elektrik seperti ini. Selain itu, tangga dari bis ini juga sangat unik karena posisinya ada di bagian tengah. Dan di atas ada 2 kelas yakni super eksekutif dan kelas eksekutif. Untuk detailnya nanti kita bahas di video tersendiri ya mengenai detail tampilannya. Jadi itulah 5 unit bis terbaru milik PO Bagong Group yang tampil di event Gias kali ini. Dan dari kelima unit tadi, mana yang kira-kira menjadi favorit kalian? Coba tulis opini kalian dan diskusikan di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.